Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ba'du. Hadratul kiram, para kiai yang selalu kita taati bersama. Sebentar lagi rawuh Ketua PCNU Bapak Haji Hamid Fadli. Namun karena dalam perjalanan kami sebagai Korbit Banom diberikan kesempatan sekaligus nambahi waktu sebelum Pak Bupati yang diwakili Pak Momok juga akan menyampaikan sambutannya. Yang saya hormati Pak Momok mewakili Pak Bupati, juga dari Kapolres dan dari Kodim sebagai Forkominda. Yang saya hormati seluruh tokoh-tokoh yang hadir, baik dari PCNU. Suaranya kok masuk goro-goro kak bayar mas. Iya ulangan. Siaran ulang. Maupun dari Banom-banom yang lain dan lembaga yang hadir. Lembaganya ada Pak Maman Satuman sebagai pimpinan takmir masjid, juga Gus Gufron sebagai pimpinan LTN. Gak terkenal, lebih gak terkenal dibanding Isnu. Ta'lif Wan Nasr, tapi perannya banyak. Silent. Kemudian lembaga lagi mana? Ma'arif, LWPNU, LPTNU. Ini nih. Lah, yang Banom ada dari Pergunung, Habib Asnan, ada dari Ansor, ada dari Fatayat, ada dari Pagar Nusa yang tidak bersaing dengan PSHT tapi malah rukun, dan banyak tokoh di sini ya. Saya tadi memang kaget, tak kira Isnu itu cuma sedikit. Ternyata kemarin kok cuma amprah 300 ya. Kalau seperti ini saya ralat gitu Isnu, harusnya 3.000 juga. Amin. Semua yang hadir, yang mohon maaf mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu. Pertama, mari kita aturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu di acara kali ini. Mudah-mudahan dengan rasa syukur nikmat akan ditambah terus kepada kita semua. Amin. Shalawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita manusia agung, kekasih Allah Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat sahabat beliau. Amin. Pak Bupati yang dibagi Pak Momo dan Kapolres, Dandim yang dipilih oleh masing-masing pejabatnya, semua yang hadir. Ini Isnu yang ragil dan baru beberapa tahun berkiprah, tapi terus terang saya acung jempol 2. Kalau boleh 4 tapi pakai kaki semua, karena kiprahnya luar biasa. Dan saya tidak menduga ketika Isnu itu kan sarjana-sarjana, ternyata di NU kalau dihimpun, dikonsolidasi bisa banyak juga ya. Belum lagi luarannya yang sudah disampaikan Pak Ketua tadi, waduh, gak karu-karuan. Kira-kira memang itulah yang dikehendaki dari Isnu, ya, karena lek ake-akean, kira-kira akean banser ya, apalagi lek dibandingkan ibu-ibu muslimat, waduh misalnya. Tapi ini sudah cukup besar, baru di 17 PAC.
Nggak tahu nanti kalau nutup sampai 33. Karena itu kok pandangan dari PCNU, ya terutama saya kok ketuanya udah diganti dhisik. Nah, ini fondasi baru dibikin ya. Situ lah enak. Tapi iki Situ kan cor-corane Tadi ada. kuat nemen apa Hah? sik Kosong-kosong. rapuh kan kita belum tahu ya. Nanti kalau sudah diinggati ngono Isi. luntur mana ya. Sehingga harapan kita bagaimana sarjana berperan sesuai dengan kesarjanaannya. Tidak perlu masa yang besar, tapi bagaimana cendekiawan-cendekiawan ini menelurkan yang sesuai dengan kecendekiawan. Apalagi ketua tadi digabung dengan bagaimana perannya di pondok pesantren, karena kebetulan beliau memang sudah mendirikan pondok pesantren. Berani aja bilang, lek Gus Nur iso gawe pesantren, ya apa liyane. Beliau sudah memberikan bukti, tidak hanya janji. Sakjane ya terpukul juga kita ini ya. Gus Nur pondok mesuh aja pesantren. Ya mudah-mudahan menjadi pemicu. Para Bapak Ibu sekalian, di PBNU yang sekarang ini sudah mengikuti dinamika perkembangan zaman yang terjadi. Karena itu kita semua sangat mendukung dengan wawasan, gagasan NU untuk peradaban dunia. Karena yang kita perjuangkan sekarang adalah peradaban, yaitu kemerdekaan dan kesetaraan. Bapak Presiden kita sudah memulainya di tingkat nasional dan internasional. Bagaimana beliau mengarahkan Indonesia yang seharusnya dengan limpahan sumber daya alam yang serba lengkap. Sejak dulu kita bertanya-tanya, Indonesia ini kurang apa? Tongkat dilempar jadi tanaman. Mau tambang-tambang apa aja ada di dalam perut bumi kita. Tapi nyatanya kita ini masih menjadi negara berkembang yang dalam tanda kutip artinya negara sing gak maju-maju. Tapi sekarang pimpinan kita sudah memberikan contoh agar jalan yang harus ditempuh on the track. Salah satunya hilirisasi. Stop impor bahan mentah yang harganya murah. Harus diberikan nilai tambah menjadi barang jadi yang bernilai tinggi. Nek ngono ya bakal sugih Indonesia. Sehingga ramalan Indonesia menjadi negara besar kelima di dunia. Kalau ini diteruskan, insya Allah akan terwujud. Amin, amin. Dan tentu kita sebagai warganya harus mendukung pimpinan kita, sehingga seiring sejalan nek pimpinan itu ngoyo rakyatnya melempem ya susah. Sehingga 4 visi yang disampaikan PBNU, bagaimana aswaja kita perkuat baik melalui sosial media dan media-media interaksi yang lain, termasuk melalui pengkaderan PKPNU dan lain-lain. Aswaja kita perkuat. Itu sebagai tugas, tupoksi utama Nahdlatul Ulama. Yang berikutnya, yang kedua, misinya adalah peningkatan sumber daya manusia, baik melalui pendidikan, ketenagakerjaan, pengkaderan dan lain-lain, termasuk yang sudah diemban oleh ISNU, agar jamaah Nahdlatul Ulama ini bisa seiring sejalan dengan visi PBNU bahwa NU untuk peradaban dunia. Jadi kita diajak untuk bercita-cita besar, dan insya Allah karena simbol kita, nah ada peta dunia, diharapkan peran kita di situ. Salah satunya yang sudah ditampakkan adalah ketika R20 mendukung G20 kemarin,
bahwa di dunia ini spiritualitas harus tetap menjadi unsur utama di dalam mengisi keutuhan manusia. Tidak boleh hedonis, hanya materialis, tapi bagaimana rohaninya itu pun diisi, sehingga bisa seiring sejalan, bisa harmonis. Ketika sudah maju secara duniawi, mentalnya pun terisi. PBNU juga mencanangkan visi yang ketiga adalah ekonomi. Ini dambaan kita bersama, bagaimana secara ekonomi kita ini bisa meningkat. Namun sampai saat ini itu mudah diucapkan, tapi bagaimana kita ini segera kaya itu kok agak sulit. Ya, Abdul Hassam sudah memberikan jalan. Selamat datang ya, Mbak Surya, PCNU Kabupaten Malang, Romo Kiai Haji Zainul Arifin. Jadi di Nahdlatul Ulama mengharapkan kita anggotanya tidak tabu dalam hal mengejar cita-cita secara ekonomi, agar kita pun sebagai bagian dari rakyat Indonesia bisa sejahtera. Alhamdulillah Ketua ISNU ini sudah memberikan banyak contoh. Jadi sebelum PBNU sudah mencanangkan visi ini, beliau sudah punya banyak usaha. Barangkali kita kalau mau nyontoh, bisa studi banding ke sana. Kalau NU ingin mengembangkan holding, ingin mengembangkan konsorsium, ya kita yang di bawah UMKM lah, kira-kira gitu. Atau usaha mikro ya, sebelum UMKM. Yang monggo milih, absen sih. Visi yang keempat adalah penguatan kelembagaan. Itu instruksi PBNU. Jadi lembaga-lembaga kita harus dikuatkan. NU dan Banom semua harus dikuatkan. Lembaga-lembaga harus dikuatkan, termasuk ISNU ini sebagai bagian dari 14 badan otonom yang ada di Nahdlatul Ulama juga harus dikuati, sehingga nanti bisa lebih berkiprah lebih jelas lagi. Setiap lembaga-lembaga kita harus kuat. Karena itu Banom dan lembaga tidak cukup hanya di tingkat cabang di PCNU. Sebaiknya yang dikembangkan ISNU sampai ke MBC atau anak cabang atau kecamatan itu ya linier dengan yang ada di atasnya. Kita lembaga ada 18, ya kira-kira disitulah kiprah Nahdlatul Ulama. Banom ada 14, disitulah. Sehingga ya sangat heran saya kalau ada MBC tidak perlu Banom. Berarti iso gerak dewe. Untungnya kak ngeritisi gak perlu Banom muslimat. Wani ngono. Wani biro. Isinya apa? Nah, kira-kira itu yang perlu kami sampaikan untuk menambah waktu. Ya, kami hadir di sini karena tadi saya telepon sudah dikrebet. Nanti mungkin sambutan Pak Bupati yang diwakili Pak Mumu sudah cukup lah untuk ya kami hadir di sini.
Yang jelas dari ISNU kelihatannya sudah mengajak kita untuk berfastabiqul khairat, begitu ya. Walikulli wijhatun wa muwalliha fastabiqul khairat, bahwa setiap umat sudah mempunyai kiblat masing-masing, itu sudah dituliskan di dalam Al-Qur'an. Tapi tetap perintahnya, maka berlomba-lombalah dalam hal kebaikan. Jadi berlomba-lombalah dalam hal kebaikan itu semua kita diajak berlomba, saling meningkatkan kualitas dan kemajuan masing-masing. Tapi tentu lomba dalam kebaikan ini seperti fair play-nya olahraga itu kira-kira. Kalau Piala Dunia kemarin yang menang Argentina, ya sudah, yang lain tidak protes. Karena pertandingannya fair play. Rule of the game diikuti oleh semua pihak. Sehingga ketika yang terbaik menjadi juara, itu bisa diterima oleh semuanya. Maka inilah bagaimana kita juga mengambil inspirasi itu. Bersaing secara sehat, tidak saling menjatuhkan, tidak memfitnah dan lain-lain, tapi bagaimana berusaha konsolidasi ke dalam untuk menjadi yang terbaik dibanding yang lainnya. Itu adalah perintah yang ada dalam Al-Quran, dan marilah itu kita jadikan pedoman kita bersama. Kira-kira itu Pak Bupati, para kiai, Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Saya berterima kasih sekali kepada ISNU. Kemarin baru koordinasi Banom-Banom dari 14 yang hadir 11, yang 3 mungkin kelupaan dihubungi karena kadang-kadang di antara kita juga lupa ketuane Banom hari ku sapa. Jadi hari ini sudah lama, tapi masih bersuntung ISNU ini baru sudah dikenal banyak orang. Ketuanya tambah terkenal. Apa maneh YouTubernya itu subscribe-nya sudah banyak, kabarnya 1 bulan itu sudah berapa gitu. Hari ini sampai sekarang ketuanya siapa? Saya aja tidak tahu. Jadi saya pernah bertemu di Pakis, tapi nomor HP-nya yang diberikan ke saya itu nggak bisa WA, sehingga nggak ketemu. Sedikit kami sambung tentang apel akbar kita di Gunung Kawi. Mohon dukungan dari Banom dan lembaga. Di Gunung Kawi itu adalah pemanasan dari kita di Kabupaten Malang, karena ternyata Kabupaten Malang berubah ya target semula. Kita awalnya berapa kemarin? 50 base ya. 50 base itu kalau kali 50 250. Ya, kalau kali 50 ya 2.500 maksudnya ya, 200. Ternyata targetnya sekarang 50.000. Sidoarjo tuan rumah 200.000. Karena ada perintah pimpinan kita harus menghadirkan 1 juta umat, dan itu real. Kita sudah diplot dan harus ngedon tidak di dalam stadion tapi di luar stadion. Plotnya sudah ditentukan, sehingga kalau kita tidak bisa memenuhi plot yang sudah dipetakan untuk Kabupaten Malang, ya ketahuan. Ternyata 50.000 yang diharapkan, yang datang cuma 1.000 gitu. Uang belum ternyata. Dan 50.000 itu tentu ya banyak sekali. Tapi kalau kita niati, kita tekati, mudah-mudahan itu bisa terwujudkan. Mohon maaf atas yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dihaturkan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia,